Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Di mata kuliah mekanika solid kali ini masih kita lanjutkan di tegangan normal akibat lentur di video yang ketujuh. Di video yang ketujuh ini kita akan membahas tegangan lentur dan aksial yang dikombinasikan pada kasus pada kolom. Nah, bagaimana itu kolom? Kita lihat dulu pada bagian pendahuluannya. Jadi di sini teman-teman kita perhatikan kembali struktur gapura seperti yang sebelumnya, gitu ya. Di sini ada balok dan yang tiang-tiang tinggi vertikal ini adalah kolom. Di mana kolom itu sendiri ada yang bentuknya permukaannya lingkaran. Jadi yang disebut permukaan saya maksud adalah ini ya, sectionnya ini lingkaran. Dan ada juga yang bentuknya kotak atau persegi panjang gitu ya. Dan seperti terlihat, katakanlah dari balok ini kan diteruskan ke bawah gitu. Jadi seolah-olah ada gaya P yang menekan kolom dari balok tersebut. Gitu. Nah, di sini kita akan melihat nanti antara kombinasi tegangan aksial dan tegangan dan gaya dalam lenturnya ke gaya-gaya dalam normalnya. Jadi kita ambil katakanlah sebuah kolom yang penampangnya berbentuk persegi panjang seperti terlihat di bawah ini, gitu. Kolom dengan dimensinya kurang lebih X, Y, dan Z adalah sumbunya, gitu, seperti tergambar. X, Y, dan Z gitu ya. Teman-tean bisa kaidah tangan kanan kalau lupa. Panjangnya adalah 300 mm, lebarnya 150 mm. Nah, kalau sebelumnya di balok kita berarti ini sumbu balok itu kita ambil X. Sementara untuk di kolom, sumbunya adalah yang ini, yaitu Z. Gitu ya. Jadi agak berbeda, tetapi tentunya saya sudah ingatkan ke teman-teman, jangan bingung dengan masalah tadi, X, Y, dan Z-nya mengenai sumbu tadi, sehingga nantinya akan berefek momen yang mana kita pakai I yang mana, gitu loh. Nanti deh, coba akan kita lihat. Ini kita lanjutkan dulu. Jadi panjangnya 350, tapi di sini nanti akan bekerja gaya P seperti tergambar yang letaknya di 50 mili dari salah satu tepinya, sisi memanjang, tetapi dari sisi melintangnya dia berada di tengah-tengah, atau lebih tepatnya dia berada di sumbu X, tetapi terhadap sumbu Y-nya dia ada jarak, gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah sumbu Z-nya. Jadi kurang lebih dia berada dari tepi yang satunya 75 mili kanan dan kiri. Jadi berada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, catatan beban bekerja tidak di titik berat penampang. Yaitu kalau kita perhatikan titik beratnya yang ini nih. Ada yang namanya eksentrisitas. Dari sini ke sini, inilah yang dinamakan eksentrisitas. Ada dampaknya pada kolom, dan seberapa besar pengaruhnya, itu yang akan kita bahas di sini. Ingat, pada waktu di statika, teman-teman tentunya sudah mengingat-ingat kembali ketika itu kita bisa memindahkan gaya gitu ya, sejajar. Tetapi untuk kompensasinya muncullah momen couple gitu dari perpindahan gaya tersebut. Nah, itulah hint atau petunjuk yang akan kita gunakan dalam perhitungan di kasus kolom ini. Nah, gaya P, initial condition, berjarak sejauh A dari titik centroid C. Katakan ini. Digambarkan kembali sumbu X, sumbu Y, ini C-nya, sejauh A dari C, gitu ya, ini P-nya. Maka gaya P dipindahkan ke titik centroid menjadi P aksen dengan syarat ada kompensasi muncul momen MY yang arahnya akan ke sana dan dia memutar sumbu Y ini. Gitu. Maka menjadi sumbu Y, menjadi momen MY yang memutar sumbu Y, sehingga untuk kasus kita di P yang seperti ini, kita pindahkan ke sentroidnya, muncullah MY. Lihat, MY ini memutar sumbu Y, gitu ya. Yang besarnya adalah P dikalikan dengan eksentrisitasnya A, A kecil. Yang tak lain tak bukan, besarnya adalah 100 mm. Nanti coba kalian hitung ya. Ini kan dari sini ke sini 250. Dari ujung ke ujung sini kan dia 300. Dari sini ke sini 50. Jadi tadi posisi awalnya di 100 meter dari titik C.
Sehingga bisa kita peroleh seperti ini, MP per A, A-nya 100 atau 0,1 meter, sehingga MY besarnya adalah 0,1 dikalikan dengan P. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kasus yang ini sama halnya seperti di kasus pada balok, gitu ya. Jadi yang tadi di tepi kita pindahkan sedikit ke tepi yang bawahnya, gitu. Lalu dari situ kita pindahkan ke garis beratnya untuk gaya-gaya dalamnya, gitu ya sebenarnya. Nah, hanya saja untuk di kolom kita menitik beratkan pada perpindahan gaya-gaya tadi terhadap penampang kolomnya. Karena kolom kan menerima beban vertikal besar gitu ya dalam sebuah sistem struktur. Ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kalian mempelajari di mata kuliah perancangan struktur baja maupun perancangan struktur beton. Nah, kita kembali lagi ke kasus kita. Jadi, yang gaya ini gitu ya, akibat beban P yang sudah kita pindahkan ke sentroid, semuanya menjadi bersifat tekan. Warnanya merah. Sementara akibat gaya dalam momen yang ini, MY gitu ya, maka bagian sini tertekan sesuai dengan arah panahnya, dan bagian bawahnya tertarik. Gitu. Jadi seperti yang udah kalian pahami di video yang sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat bagian mana yang tertekan dan bagian mana yang tertariknya. Akibat P maupun akibat MY. Dari sinilah selanjutnya bisa kita perhitungkan atau kita bisa menghitung berapa besarnya bagian yang tidak mengalami tarik maupun tidak mengalami tekan gitu. Sama halnya ketika kita menghitung garis netralnya. Nah, kalau kita masukkan IX dan Y-nya gitu ya. Ingat momen yang bekerja adalah MY. Sehingga yang mana yang akan kita gunakan IX atau Y? Kalau dari persamaan ini adalah Y-nya gitu. Sehingga ada bagian yang tertekan dan tertarik, ada bagian yang netral, tidak tertekan dan tidak tertarik. Inilah yang biasanya dicari atau dimintakan dalam sebuah soal. Baik, kita coba detailkan dari persamaan yang tadi itu sigma plus minus P per A plus minus MYX per Y. Kenapa dibuat plus minus? Karena bisa saja P-nya tarik kondisinya dan MY-nya tergantung seratnya dari gaya P yang bekerja tadi gitu ya. Nah, P bernilai negatif jika tekan, P bernilai positif jika tarik, M bernilai negatif jika tekan, dan M bernilai negatif pada sisi yang tertarik gitu ya. Jadi langkah penyelesaian untuk menemukan garis netral, di mana kita kembalikan lagi ke definisinya bahwa netral tidak tertekan dan tidak tertarik. Artinya sigmanya sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah hitung besarnya tegangan di setiap sudut kolom A, B, C, dan D. Sigma A kebetulan akibat P dia tekan negatif, dan akibat momen MY dia adalah positif, sama dengan B gitu ya. Dan X adalah jangan lupa itu tinjauannya dari sini ke sininya gitu ya. Nah, X-nya itu XA berarti teman-teman tahu berapa dari sini ke sininya? Yaitu setengah dari 300. Sementara kalau untuk sigma C, akibat P-nya tekan, akibat momennya juga tekan, sehingga minus-minus di sini, di mana sigma D juga sama seperti sigma C. Dari sinilah mencari letak garis netral, yaitu kondisi yang tidak tertekan dan tidak tertarik, maka sigmanya sama dengan 0. Yang paling memungkinkan adalah di area menuju sigma A, sigma B, atau di bawah garis beratnya ini. Kenapa? Karena ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Maka kalau kita lihat yang negatif P per A, positifnya MYX per Y, ingat kembali lagi kondisinya seperti ini. Jadi disesuaikan ya dengan kasus-kasus yang teman-teman hadapi. Agar diperoleh nilai tegangan sama dengan 0, arah dari penyebab tegangan biasanya berlawanan. Jadi nanti pada akhirnya kalian cari yang seperti ini sehingga bisa kita peroleh X-nya sama dengan titik-titik berapa dan dia berada di atas atau di bawah garis beratnya. Lokasi netral tersebut berada di atas atau di bawah garis beratnya, teman-teman bisa memperhatikan logika yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Diperoleh nilai X di ya ini posisi netralnya di bawah dari titik beratnya atau garis beratnya.
Coba teman-teman bisa hitung lokasi garis netralnya untuk kasus ini. Nah, ini adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian gambarkan, tadi di AB dia ada yang tarik tekannya, yang CD tekan-tekan gitu ya. Dengan kondisi ini tariknya lebih besar daripada tekan dari P-nya gitu ya. Ini masih asumsi. Jadi teman-teman coba harus perhatikan baik-baik mengenai kondisi tekan tariknya. Mana yang lebih tekan, mana yang lebih tarik, dan mana yang lebih besar, sehingga sifat apa yang menjadi dominan di titik acuan yang kita perhitungkan tersebut. Hal ini sama seperti pada kasus balok, jadi mengenai distribusinya sama seperti di video sebelumnya ya, teman-teman. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita lanjutkan kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.